berkaitan dengan perang tadi, ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa ketika baginda Rasulullah SAW pulang dari perang, saya lupa apakah perang Tabuk atau perang yang tahu Badar. Beliau bersabda mengatakan kita akan menghadapi perang yang lebih besar lagi setelah perang ini, yaitu perang melawan hawa nafsu. Mohon pengertian, perang melawan hawa nafsu yang mana yang lebih besar dari perang tersebut. Yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan hutang piutang. Ketika kita punya hutang dan orang yang menghutang kita itu tidak pernah menagih, sementara pola hidup kita yang menurut kita dianggap standar, tapi kita lebih mengutamakan atau kadang kita lebih cenderung bersedekah dibanding dengan membayar hutang yang katanya proporsional. Nah, ini hukumnya gimana? Apakah kita lebih mengutamakan yang membayar hutang tadi, mungkin dengan jumlah bunga yang lebih besar, karena tidak kesempatan ketika kita berhutang tadi. Tapi ketika kita mungkin hutangnya banyak, ratusan juta, kemudian kita mungkin berkorban, bersedekah, tapi untuk bayar hutang bisa dikatakan tidak sepadan, Ustaz. Ya, mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua saja. Sunnahnya itu ganjil-ganjil sebenarnya. Nah, jadi baik. Yang pertama tentang mujahadatul nafs. Jadi jihad atau berjuang untuk mengendalikan diri sendiri. Itu yang dimaksud dengan bahwa peperangan yang paling besar itu sebenarnya adalah peperangan melawan diri kita sendiri. Nah, karena ini berlangsung seumur hidup. Dan hawa nafsu itu musuh yang luar biasa. Tidak bisa mati. Tidak bisa mati. Ya, hanya bisa dilemahkan saja tapi tidak bisa mati. Itu persoalannya. Jadi seumur hidup musuhnya juga tidak bisa mati. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, orang bijak mengatakan begini. Sebenarnya semua masalah itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Jadi semua masalah yang terjadi kepada kita itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Hubungannya itu hanya dengan diri kita sendiri. Jadi kita hanya perlu mengubah sudut pandang saja. Jadi seumpama ada orang yang ngejek kita tersinggung. Kita tersinggung. Kenapa kita tersinggung? Karena kita merasa bahwa masalah itu ada pada orang. Tapi seandainya kita belajar untuk mengubah sudut pandang bahwa masalah itu ada pada diri saya. Maksudnya kalau nafsu kita ingin membalas, akan tetapi ya di situ kita kemudian memandang ini apa betul yang orang katakan itu tentang saya. Kalau betul, kenapa kita marah? Kalau tidak betul, kenapa juga marah? Begitu. Kalau betul berarti dia mengingatkan kita. Dan namanya diingatkan itu pasti sakit. Karena luka itu kalau diobati itu pasti sakit. Kalau nasihat itu pasti sakit. Sebab kalau tidak namanya hiburan. Itu kan begitu. Jadi apapun sebenarnya masalah itu, ya kalau kita kembali kepada
sudut pandang kita ini bagaimana kita katakanlah memanage diri kita, cara kita berpikir. Nah, maka sebenarnya tidak ada masalah. Ini banyak dicontohkan. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu pernah dicaci maki oleh orang. Nah, beliau mengatakan, kalau apa yang kamu katakan tentang saya betul, semoga Allah mengampuni saya. Tapi kalau apa yang kamu katakan tentang saya itu tidak betul, semoga Allah mengampuni kamu. Selesai masalah. Gitu ya. Ya, itu tadi berat itu. Berat. Makanya Nabi mengatakan itulah mujahadah, itulah jihad yang paling besar. Ya. Banyak persoalan-persoalan sebenarnya. Contohnya ada yang dapat masalah anak nakal. Anak ini kok nyusahin orang tua terus. Ya. Kalau kita sudut pandangnya seperti itu ya susah kita. Tapi kalau kita mengubah sedikit sudut pandang itu, berdamai dengan diri kita. Iya, ini anak saya ini untungnya anak saya ini nyusahin saya. Coba dia nyusahin orang tua yang lain. Jadi anak nyusahin orang tuanya, nah itu sudah betul itu. Daripada nyusahin orang tuanya orang lain, kan begitu. Jadi kita mengubah sudut pandang. Ada suami diomeli istri, itu sudah betul. Daripada dia ngomeli suaminya orang, lebih parah lagi. Jadi ini mengubah sudut pandang saja nih Pak. Jadi ketika kita melatih diri untuk mengubah sudut pandang seperti itu, karena hawa nafsu itu harus dikasih begitu. Kalau tidak, pecah kita sendiri. Semakin terluka kita. Mungkin seperti itu sedikit. Kemudian yang kedua masalah utang piutang. Ada orang ini punya utang banyak, tapi berkurang juga. Jadi begini, utang itu wajib dibayar kalau jatuh tempo. Jadi seumpama momen Idul Kurban ini bersamaan dengan jatuh temponya utang. Jadi temponya utang berarti mana yang didahulukan? Yang wajib dulu, bayar utang dulu. Kenapa? Karena temponya sudah jatuh. Tapi kalau masih lama, ya tidak tahu berkurang. Ya, biasa kita mengatakan ini orang umroh terus utangnya banyak. Ya, jangan juga berprasangka buruk. Mungkin dia berangkat umroh itu pas utangnya itu belum jatuh tempo. Ya, yang cilaka itu nanti kalau jatuh tempo tidak punya duit. Ini yang aneh. Tapi secara fikih seperti itu. Nah, cuma nanti secara etika, secara moral tentu tidak seharusnya lah. Ya, jadi mesti kita siap-siap ini kontrakan ini tinggal berapa hari harus dibayar. Nah, kemudian kita siapkan. Ya, mungkin seperti itu. Ini konteksnya jatuh tempo, ditagih bisa bayar juga. Jatuh tempo. Jatuh tempo udah lewat, udah mau bayar rasanya banyak. Misalkan proyek toh, proyeknya gagal, padahal dia aslinya banyak. Ya, itu memang suka duka memberi utang. Jadi kita ini orang yang mau berutang itu kalau mau berutang datang kepada kita duduk bersimpuh, tolong Pak bantu saya. Tapi giliran kita yang punya piutang datang menagih, kita tidak bersimpuh di depan orang yang kita utang. Pak tolong Pak dibayar. Jadi itulah suka duka dunia itu, kita nikmati saja. Mau bagaimana lagi? Aman. Doakan Mas. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu yang punya unek-unek?
Ibu-ibu ada pertanyaan kan? Oh, terakhir. Oke, baik. Ya, mari sama-sama kita nikmati apa yang telah dihidangkan oleh ibu-ibu. Sudah dapat semua ya? Ada nasinya situ. Ibu berbeda nasi kan? Oh, habis. Baik. Baik, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Ya, mari kita sama-sama menutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.